Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rekanita Dia Ayukinesis MPD selaku dosen mata kuliah Apresiasi Seni dan Sastra, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kita dari kelompok 6 akan mengapresiasi suatu karya sastra puisi yang bertemakan pahlawan tanda jasa karya Chairil Anwar yang berjudul Terima Kasih Guru. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menerangkan pengertian apresiasi karya sastra. Apresiasi berasal dari kata appreciation yang artinya yaitu penghargaan. Suatu karya sastra, khususnya puisi, ini adalah proses hasil kreatif seorang penulis puisi. Proses kreatif ini dihasilkan dari ceritanya sendiri atau diambil dari cerita orang lain dan kemudian dituangkan dalam cerita puisi tersebut. Dalam mengapresiasi terhadap proses pengenalan melalui ketajaman penalaran dan kepekaan perasaan terhadap nilai-nilai yang diungkapkan dalam puisi tersebut. Dalam mengapresiasi karya puisi terdapat tiga aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua yaitu aspek emotif, dan yang ketiga adalah aspek evaluatif. Aspek kognitif ini yaitu berkaitan dengan keterlibatan intelektual, yaitu berkaitan dengan unsur intrinsik dan juga unsur intrinsik. Yang kedua adalah unsur emotif, yaitu berkaitan dengan keterlibatan pembaca dalam upaya menghayati puisi tersebut. Yang ketiga adalah aspek evaluatif, yaitu berkaitan dengan menilai baik atau buruknya suatu karya sastra tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Afrikati Sawama. Ya, saya Afrihati Sawama, NIM 44. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anggita, yaitu membacakan makna arti puisi karya dari Chairil Anwar yang berjudul Terima Kasih Guru. Puisi Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar merupakan karyangan yang sangat bagus. Puisi tersebut biasanya digunakan untuk momen besar seperti Hari Guru, Hari Pendidikan, sebagai tugas harian untuk membuat puisi yang menggambarkan rasa terima kasih seorang guru yang telah mengajar dan mendidiknya, sehingga bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bermartabat. Puisi Terima Kasih Guru dibuat bentuk rasa hormat kepada guru yang telah berjuang untuk sebuah tujuan yang mulia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta membuat manusia-manusia yang lebih bermartabat. Lewat tangan mereka lah terciptanya generasi emas yang akan memajukan negara Indonesia menjadi negara terbaik. Dengan sabar mereka, para guru mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik akhlak kita sebagai bekal menjalani hidup yang kelak. Mereka juga menjadi orang tua, kita layaknya menjadi anak sendiri. Dalam bait 1 menjelaskan rasa terima kasih seorang murid kepada guru. Begitu mulia seorang guru dengan begitu besar juga yang telah diberikan kepada anak didiknya, sehingga sikapnya selalu menjadi teladan para siswa pada karakter dan kepribadiannya. Dalam bait kedua menjelaskan tentang kegumunan seorang murid kepada seorang guru. Seorang murid ingin pintar dan percaya diri. Dalam bait ketiga menjelaskan tentang kegumunan seorang murid kepada seorang guru, bahwa seorang guru memiliki pengetahuan yang luas dan selalu memberikan yang terbaik bagi muridnya. Dalam bait keempat menjelaskan tentang kegumunan seorang murid kepada seorang guru dengan ikhlas memberikan semua waktunya dan juga energi demi yang terbaik bagi muridnya, selalu memberi motivasi kepada anak didiknya agar ingin tetap mau belajar karena semua itu demi masa depan kelak. Yang kelima, dalam bait kelima menjelaskan tentang rasa terima kasih peserta didik kepada gurunya yang telah memperoleh ilmu yang begitu banyak dari seorang guru dan membuat mereka menjadi terkenal dan sukses. Maka tanpa seorang guru
ia tak akan pernah menjadi apa-apa. Dan tanpa guru mungkin bangsa ini akan hancur tanpa seorang yang berilmu. Terima kasih. Nama saya Atala Rania, NIM 67. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada dalam karya seni sastra puisi. Unsur-unsur tersebut ada dua, yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu puisi dan berpengaruh terhadap suatu puisi sebagai suatu karya seni. Unsur intrinsik dalam karya sastra puisi yang berjudul Terima Kasih Guru milik Chairil Anwar. Yang pertama ada tema. Tema puisi ini menggambarkan tentang seorang murid yang sedang berterima kasih atas jasa-jasa seorang guru yang begitu luar biasa dalam mendidik para muridnya. Seorang guru selalu memberikan sebuah nasihat kepada anak didiknya, selalu sabar dalam menghadapi kenakalan para anak didiknya dan merupakan sosok yang memberikan banyak nasihat sehingga anak didik merasa terinspirasi. Yang kedua ada pemilihan kata atau diksi. Pada puisi ini, seorang penyair menuliskan sesuatu yang menggambarkan apa yang ingin penyair ungkapkan pada puisi, yaitu penyair ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa para murid yang terinspirasi pada seorang guru yang begitu luar biasa jasanya. Yang ketiga yaitu rasa. Rasa merupakan sikap yang dimiliki penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Dalam puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Terima Kasih Guru ini merupakan ungkapan perasaan penyair terhadap jasa guru dalam memberikan teladan ilmu untuk meninggalkan kebodohan dan mencapai tujuan belajar, yaitu kesuksesan. Penyair juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas jasa seorang guru, serta ingin menjadi seperti seorang guru yang sangat menginspirasi. Yang keempat yaitu ada nada dan suasana. Nada dalam puisi Terima Kasih Guru ini penyair menggambarkan nada halus dan datar. Puisi ini diungkapkan dengan nada yang pelat menyesuaikan beberapa kalimat yang terdapat dalam puisi tersebut. Suasana dalam puisi tersebut merupakan suasana yang tenang sesuai dengan ungkapan rasa terima kasih kepada guru dan beberapa pujian-pujian seorang murid kepada seorang guru. Yang kelima ada majas. Puisi yang berjudul Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar ini menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami dalam memberikan pesan dalam puisi, sehingga pendengar langsung dapat menangkap pesan apa yang ada dalam puisi tersebut. Yang keenam ada pencitraan atau pengimajian. Pencitraan atau pengimajian dalam puisi Terima Kasih Guru ini, di dalam sajaknya terdapat beberapa pengimajian pada penggalan puisi. Garis besar dalam bait puisi ini menggunakan imaji rasa, seperti pada bait berpikir dengan hati dan juga pikiran, dengan sensitif dan perhatian. Selain imaji rasa, terdapat imaji pendengaran, yaitu pada bait untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kita semua. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat merupakan suatu yang mendorong seorang penyair dalam menciptakan suatu karya sastra puisi. Amanat memiliki hubungan dengan makna sebuah karya sastra. Makna bersifat bias, subjektif, dan umum. Makna memiliki hubungan dengan situasi penyair dalam mengimajinasikan karya puisinya. Amanat dalam puisi yang berjudul Terima Kasih Guru karya Chairil Anwar ini yaitu seorang guru selalu berjuang dan bekerja keras dalam mendidik muridnya untuk mencapai tujuan belajar, yaitu kesuksesan dan memiliki ilmu yang bermanfaat.
Puisi ini mengungkapkan rasa terima kasih seorang murid kepada seorang guru, serta keinginan seorang murid untuk menjadi seorang yang berilmu dan bermanfaat seperti seorang guru. Karena guru merupakan orang yang memberikan segalanya untuk mengantarkan para anak didiknya menuju jalan kesuksesan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur ekstrinsik puisi. Unsur-unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Dalam unsur-unsur ekstrinsik puisi yaitu yang pertama biografi pengarang. Dalam puisi tersebut yaitu merupakan karya Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan pada 26 Juli 1922. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan Tulus dan Saleha. Ayahnya bekerja sebagai pamong raja. Ibunya masih mempunyai pertalian dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Chairil dibesarkan dalam keluarga yang berantakan. Kedua orang tuanya bercerai dan ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Setelah perceraian itu, Chairil mengikuti ibunya merantau ke Jakarta. Saat itu ia baru lulus SMA. Chairil mulai muncul di dunia kesenian pada zaman Jepang. Dilihat dari esai-esai dan sajak-sajaknya, terlihat bahwa ia seorang individualis yang bebas dan berani menentang lembaga sensor Jepang. Chairil pun seorang yang mencintai tanah air dan bangsanya. Hal ini tampak pada sajak-sajaknya yaitu Diponegoro, Karawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, dan lain-lain. Hubungan karya sastra dengan kondisi sosial masyarakat yaitu dalam puisi dengan judul Terima Kasih Guru ini menjelaskan bahwa begitu pentingnya peran sosok seorang guru dalam kehidupannya dan tentunya begitu besar juga jasa yang telah diberikan oleh seorang guru. Namun belum dapat disebut menjelaskan rasa terima kasih seorang murid kepada guru. Begitu mulia seorang guru dengan begitu besar jasa yang telah diberikan kepada anak didiknya sehingga sikapnya selalu menjadi teladan para siswanya. Yang kedua yaitu dalam bait kedua menjelaskan tentang kekaguman seorang murid kepada seorang guru. Seorang murid ingin pintar dan percaya diri seperti guru. Dalam bait ketiga menjelaskan tentang kekaguman seorang murid kepada guru, bahwa seorang guru memiliki pengetahuan yang luas dan selalu memberikan yang terbaik bagi muridnya. Dalam bait keempat menjelaskan tentang kekaguman seorang murid kepada seorang guru. Seorang guru dengan ikhlas memberikan semua waktunya dan juga energi demi yang terbaik bagi muridnya. Yang terakhir yaitu dalam bait kelima menjelaskan tentang rasa terima kasih murid kepada gurunya yang telah memperoleh ilmu yang begitu banyak dari seorang guru dan membuat mereka menjadi sukses. Maka tanpa seorang guru ia tak akan menjadi apa-apa, dan tanpa guru mungkin bangsa ini akan hancur tanpa seorang yang berilmu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Nah, materi pada saya itu ada tahap-tahap apresiasi dalam sastra. Nah, tahap-tahap tersebut itu ada 5. Tahap yang pertama itu pengenalan dan menikmati. Pengenalan adalah suatu tindakan yang berupa pengenalan dari suatu karya sastra itu berupa judul, pengarang, atau bentuk karya sastra secara umum dengan cara membaca, melihat, menonton, atau mendengarkan suatu karya sastra tersebut. Nah, kita penulis itu mengambil karya sastra puisi dari Chairil Anwar yang bertemakan pahlawan tanpa tanda jasa yang berjudul Terima Kasih Guru. Nah, tahap yang kedua itu Nah, tahap yang kedua itu ada menghargai sendiri itu tahapan yang dapat merasakan kegunaan, isi atau manfaat dari suatu karya sastra tersebut. Setelah kita membaca puisi dari karangan Chairil Anwar, kita dapat mengetahui bahwa guru itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa serta membentuk manusia-manusia yang bermartabat, sehingga kita bisa menghargai dengan cara menghormati guru. Nah, tahap yang ketiga itu ada
Pemahaman. Pemahaman sendiri itu melakukan tindakan meneliti atau menganalisis dengan cara membaca isi karya sastra tersebut untuk memahami isi karya sastra tersebut. Untuk memahami tersebut, penulis itu membacanya dengan cara berulang-ulang untuk memberikan penjelasan terhadap isi pemahaman dari karya sastra tersebut. Nah, pada tahap yang selanjutnya atau tahap keempat itu ada penghayatan. Penghayatan sendiri dapat dilihat dari setelah kita membaca suatu karya tersebut. Pada tahap ini penulis itu melakukan penghayatan dari setelah kita membaca puisi, baru kita merasakan isi tersebut dan kita itu mampu menghayati, mampu merasakan misalnya kesedihan, kegembiraan yang ada di dalam suatu karya sastra tersebut. Nah, pada tahap terakhir itu atau tahap nomor 5 ada aplikasi. Aplikasi penerapan adalah suatu wujud perubahan dari sikap yang timbul sebagai nilai aspirator yang telah merasakan kenikmatan dari karya sastra dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada puisi yang bertemakan pahlawan tanpa tanda jasa ini, kita bisa mengambil nilai-nilai yang kita peroleh dari isi puisi tersebut. Nah, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara pada puisi tersebut itu bisa saja kita itu menghormati dan mematuhi guru. Nah, isinya itu seperti itu, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itulah materi tahap-tahap apresiasi dalam sastra. Sekian, terima kasih. Oke, untuk perencanaan pelaksanaan karya sastra kita dari kelompok 6 akan mengambil puisi beruntun. Nah, dalam perencanaan pelaksanaan ini kita mempersiapkan 2 tahap, yaitu tahap pertama ada tahap persiapan, yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap persiapan sendiri, kita kan sudah memilih karya sastra dari Chairil Anwar berupa puisi. Nah, dari puisi tersebut kita mengambil tema pahlawan tanpa jasa yang berjudul Terima Kasih Guru. Kurang lebihnya penampilan puisi beruntun tersebut itu 10 menit. Nah, dipentaskan secara berurutan atau beruntun. Untuk kostum sendiri itu pemain menggunakan atasan batik dan bawahan hitam serta memakai kerudung warna hitam untuk menjelaskan para pemain. Nah, yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan tersebut itu yang pertama, pemain itu kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Terima Kasih, yang berjudul Terima Kasihku. Nah, penyanyian tersebut itu dilakukan dengan paduan suara. Kita menyanyikan itu bebarengan. Nah, yang kedua yang selanjutnya itu kita menyajikan puisi tersebut secara beruntun. Dalam penyajian tersebut untuk pembagian baitnya, bait pertama itu dibaca oleh Mbak Afrihati Sawama. Nah, yang bait kedua dibaca oleh Mbak Wahyu Nur Anggita. Bait yang ketiga dibaca oleh Mbak Atala. Bait yang keempat dibaca oleh Mbak Heni Nur Maida. Bait yang kelima atau yang terakhir dibaca oleh Mbak Yun Kusuma Dewi. Nah, yang terakhir dalam pelaksanaan yang terakhir itu kita atau para pemain itu menyanyikan ulang lagu yang berjudul Terima Kasihku tersebut. Nah, sekian dari perencanaan pelaksanaan karya sastra yang akan kami pertunjukkan.